Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mursudin. Di sini saya akan mengerjakan materi soal UAS tentang teori packing order teori. Packing order teori merupakan teori yang mengatakan bahwa perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal daripada eksternal. Perusahaan yang menggunakan dana lebih dahulu dibandingkan dengan penggunaan dana yang bersumber dari eksternal. Penggunaan sumber dana eksternal oleh perusahaan dilakukan apabila internal tidak mencukupi. Menurut Donaldson, tahun 1961, urutan pendanaan menurut packing order ada 4. Yang pertama, perusahaan lebih menyukai penggunaan sumber pendanaan internal dalam keputusan pendanaannya seperti laba ditahan atau retaining earning. Dan yang kedua, penetapan target rasio pembayaran dividen payout ratio disesuaikan dengan peluang investasi serta menghindari perubahan dividen secara drastis. Dan yang ketiga, dividen is stick. Perusahaan tidak mau meningkatkan dan menurunkan pembayaran dividen sesuai dengan alasan-alasan tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman, mulai dari penerbitan hutang, convertible bond, dan yang terakhir penerbitan saham. Dan ada 2 alasan mengapa dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri. Antara lain, yang pertama adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya untuk mengeluarkan hutang obligasi akan lebih murah daripada emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham. Dan yang kedua, manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal dan pembuatan harga saham akan turun. Hal ini disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya asimetris informasi antara pihak manajer dengan pihak modal. Dan teori ini kemudian diperkuat lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Sander dan Myers tahun 1986 dengan mengatakan bahwa dalam bentuk yang paling sederhana, packing order model menjelaskan bahwa ketika arus kas internal perusahaan tidak cukup untuk menandai investasi real dan dividen, perusahaan akan menerbitkan hutang. Saham tidak akan pernah diterbitkan, kecuali biaya finansial distress perusahaan tinggi. Selain itu, Myers tahun 1984 menemukan bahwa adanya penilaian negatif dari pemegang saham akibat penerbitan saham atau pengurangan leverage. Sekian penjelasan untuk materi UAS tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.